Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal, bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Anyus melaporkan. Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang ini terjadi di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta itu melaju kencang melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Akibatnya, 16 penumpang bus tewas dari total 34 penumpang yang diangkut oleh bus milik PO Cahaya ini. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke 3 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Tugu Semarang. Hingga kini petugas menyelidiki penyebab kecelakaan ini terjadi. Diduga sopir bus kehilangan kendali lantaran melaju di tikungan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah saat 2 jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Tol Semarang ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak yakni Sugimo dan Anis Munandar langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang ruas Krapia. Dari ke-5 orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di Tol Semarang itu. Sebelumnya bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang.
Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dari video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Kebakaran membuat panik warga maupun siswa penghuni asrama. Diketahui gedung yang terbakar digunakan sebagai asrama putri dari para siswa sekolah. Beruntung seluruh siswa yang berada di lantai 2 tersebut berhasil menyelamatkan diri. Tidak butuh waktu lama, api segera padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik dan masih dalam penyidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Ada kecelakaan nih, nabrak tiang listrik. Menabrak tiang listrik. Sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Aduh, jadi gimana nih? Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 9:48 pagi tadi. Ada kecelakaan nih, nabrak tiang listrik. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi ke arah menuju Jakarta. Guna mengurai kepadatan, petugas mengalihkan lalu lintas keluar jalur Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Ada kecelakaan nih. Sementara itu korban yang mengalami luka langsung dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Kedua supirnya. Aduh, jadi gimana nih? Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas berat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Si pelaku ini mau membeli rokok karena mungkin kondisi saat itu di toko, di warungnya korban itu sepi, cuman mereka berdua dan melihat si korban ini menggunakan emas tersebut. Mungkin disitulah ada timbul niatan untuk melakukannya. Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.